salah satu cara melunaskan hutang. Ya, cara melunaskan hutang sekaligus praktek. Karena hutang saya sedikitnya, ini sedikitnya, yang sebanyaknya enggak usah disebut. Ya, sedikitnya 4 miliar rupiah dan harus lunas insya Allah di bulan Februari awal. Di bulan Februari awal, sekarang awal Desember, berarti awal Januari, awal Februari. Hanya tersisa 2 bulan, ya 2 bulan. Kurang lebih tersisa 60 hari. Dalam 60 hari saya harus memenuhi kewajiban melunaskan hutang majelis, hutang pembangunan, hutang pembelian tanah, material dan lain sebagainya sebesar sedikitnya 4 miliar rupiah. Nah, gimana caranya? Ini banyak yang nanya, caranya bagaimana? Sekaligus saya ajarkan dan ijazah doanya saya ijazahkan. Jadi enggak usah tanya lagi doanya itu udah diijazahin belum, boleh diamalkan tidak. Karena yang akan saya ajarkan adalah doa yang secara khusus diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantu beliau yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi banyak doa untuk melunaskan hutang. Tapi yang satu ini spesial karena doa ini langsung Nabi SAW ajarkan kepada menantu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, sebelumnya harus ada yang kita perbaiki dulu kalau salah. Cara berhutang. Ya, cara berhutang. Satu, cara berhutangnya harus halal. Ya, sesuai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau cara berhutangnya itu haram, maka diawali tobat dulu. Minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena caranya haram, caranya tidak halal, caranya tidak diizinkan, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tobat dulu, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, ya dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua, ini yang juga enggak kalah pentingnya. Niatnya ketika berhutang. Karena niat ketika berhutang menentukan dan sangat menentukan harta yang kita terima atau hutang itu sendiri yang kita terima nanti akan membawa kebaikan atau kehancuran. Ya, akan bawa kebaikan atau kehancuran. Barang siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskannya, dijanjikan oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, siapa yang berhutang dengan niat melunaskannya, addahullah anhu, maka Allah yang akan melunaskannya. Ya, siapa berhutang niat pengen melunaskannya, maka Allah yang akan melunaskannya. Kalau judulnya ada jaminan Allah yang akan melunaskannya, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Artinya kalau niat hutangnya itu betul, insya Allah pasti lunas. Dan lunasnya enggak susah, lunasnya enggak capek, lunasnya enggak bawa masalah, lunasnya dengan mudah. Kenapa? Karena janjinya Allah, Allah yang melunaskannya. Siapa yang melunaskan? Allah yang melunaskannya. Kalau Allah yang melunaskan, caranya bagaimana? Nah, disitulah istimewanya. Kalau udah judulnya Allah berkata, aku yang urus, aku yang lunaskan, Allah enggak mau caranya kita tahu. Ya, caranya kita tidak akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya ujung-ujungnya lunas. Tugasmu hanya melakukan yang bisa kamu lakukan sehingga kalimat saya berhutang dengan niat untuk melunaskan itu betul-betul terwujud karena definisi niat adalah keinginan yang diikuti dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau keinginan enggak ada perbuatannya, enggak ada aksinya, namanya melamun. Pengen beli rumah, tapi enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, cuman pengen beli rumah, pengen beli rumah. Itu namanya apa? Ngelamun, ya melamun. Pengen nikah, cuman ngomong pengen nikah, tapi enggak pernah cari calon mertua, bukan calon istri, calon mertua, enggak pernah cari calon mertua.
nggak pernah ya dia persiapkan yang harus dia penuhi untuk menikah. Itu namanya melamun. Orang yang pengen bekerja, tapi cuman ngomong saya pengen punya kerjaan, saya pengen punya kerjaan. Tapi dia enggak bekerja, padahal kerja itu bisa dilakukan dengan apapun. Yang namanya usaha yang penting halal, maka disebut dia melamun. Kalau kita niat melunaskan hutang, maka kita harus berupaya menunjukkan niat kita tadi. Semisal mulai menyiapkan tabungan khusus pelunasan hutang. Dapat uang, sisihkan ini untuk bayar hutang. Dapat uang, sisihkan ini untuk bayar hutang. Bentuk tabungannya bebas. Ya silahkan model apapun. Tolong Mbak Ajeng ambilkan di kamar saya, di bawah meja saya ada galon, ya galon ajaib. Ya minta tolong ya Mbak Ajeng. Ya galon ajaib. Ini salah satu cara saya untuk melunaskan hutang. Sisihkan, nanti dapat berapa bayarkan, dapat berapa bayarkan. Jangan justru ketika dapat banyak lupa bayarkan. Itu namanya enggak niat, namanya enggak niat. Pokoknya sedapat berapapun sisihkan untuk membayar. Walaupun utangnya misalnya sekian M, dapatnya kok cuma 100.000, sisihkan ya 5.000 niat ini untuk bayar hutang. Itu baru namanya niat membayar hutang. Kalau enggak menyisihkan namanya bukan niat tapi apa? Melamun. Kemudian yang kedua berupaya. Upayanya ada. Oh saya kerja ini niat benar-benar pengen bayar hutang. Saya lakukan ini pengen benar-benar untuk bayar hutang. Kalau itu dijalankan nanti Allah yang melunaskan. Meskipun usahanya kalau dipikir enggak bakal lunas 200 tahun. Ya keuntungannya enggak bakal lunas dikumpulkan sekian ratus tahun. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi karena ada usaha nanti Allah yang akan membereskan. Usaha itu adalah salah satu wujud daripada niat. Ya wujud niat itu. Dan salah satu usaha yang paling utama adalah usaha takwa. Karena takwa itu juga usaha. Ya, takwa itu juga usaha. Salah satu usaha takwa adalah terkait hutang, di antaranya membantu melunaskan hutang orang lain. Kok rada aneh ya. Punya hutang kok bantu melunaskan hutang orang lain. Contoh, kita lagi makan sama teman, makan mie godok di sebuah warung. Ya, harga mie godoknya misalnya 10.000 rupiah. Teman kita belum bayar. Berarti punya hutang enggak itu? Hutang mie godok. Sementara kita punya uang 100.000 dan kita punya hutang 10 juta. Maka kita niat, ya Allah saya akan bayar yang 10.000. Saya lunaskan hutangnya, tolong lunaskan hutang saya. Karena barang siapa, nah ini hadiah dari ibu saya waktu ulang tahun 2 tahun yang lalu. Ya, atau setahun yang lalu ya, setahun yang lalu ibu saya tuh ngasih print-printan kertas nih, ditulis ini 1 juta US dollar. Nah, dan tidak lama kemudian tahun 2023 tiba-tiba beli tanah. Ya, yang angkanya juga sangat fantastik sehingga utangnya sangat banyak. Jadi ibu saya mendoakan saya dapat duit, caranya saya harus dapat utang dulu. Ya, dengan dapat hutang, beli tanah, ya utang tanah, kemudian Allah kasih saya rezeki, bisa bangun dan lain sebagainya. Ini cara melunaskannya. Saya dapat duit berapa saya masukkan di sini. Ini tinggal dikit karena diambil terus. Ya, diambil maksudnya dibayarkan ya, dibayarkan. Dapat berapa diambil dibayarkan. Terus jangan remehkan. Galon ya galon, enggak ada mereknya apa-apa nih ya, galon. Pokoknya galon dikasih tulisan nih niatnya di situ, kemudian masukkan sedapatnya. Belum, cuman saya syaratkan di sini kalau enggak biru sama merah enggak boleh masuk. Ya, selain biru sama merah dilarang masuk ini, artinya 50.000 atau 100.000 di bawah itu urusannya untuk yang lain. Itu namanya niat, yang gede dimasukkan. Nah ini orang kadang enggak niat, yang gede disembunyikan, yang kecil dimasukkan. Nah itu kurang niat, ya niatnya kurang kuat. Nah salah satu usaha takwa, bagi pemirsa yang belum lihat ini ya, salah satu cara saya untuk melunaskan hutang dari tahun ke tahun. Enggak pernah ganti galonnya ya ini ya, enggak pernah ganti. Sedikit demi sedikit, tapi
Alhamdulillah dari mulai tahun 2011 akhir sampai sekarang kita bangun tanpa berhenti dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah semuanya beres. Yang paling akhir bukan yang terakhir, yang paling akhir adalah pembelian tanah yang sudah kita bangun menjadi 4 lantai, tapi bangunnya belum selesai di awal Agustus lalu dan sekarang udah awal Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini masuk bulan keempat ya, masuk bulan keempat. Nanti di bulan Februari harus lunas hutang tanahnya dan juga biaya pembangunannya. Karena pembangunan masih berjalan. Salah satu jalan takwa selain membantu melunaskan hutang orang lain adalah istiqomah membaca doa. Ya, istiqomah berdoa, membaca dengan dipahami dan dengan sungguh-sungguh. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus Rasul ajarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang tertuang di dalam kitab Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Diceritakan suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anna mukataban ja'ahu faqal inni qad ajastu an mukatabati fa'inni." Suatu hari ada seorang budak mukatab. Mukatab itu istilah ya. Pegawai, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta. Itu istilah pegawai negeri, pegawai swasta. Nah, ini ada juga budak. Yang budak biasa, ada budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak yang sudah diberi kesempatan oleh tuannya untuk merdeka dengan syarat dia membayar dirinya sendiri. Jadi buat perjanjian sama tuannya, kamu saya kasih waktu dari mulai jam 10 siang sampai jam 4 sore silahkan kamu bebas bergerak, berusaha, bekerja, kamu cari uang, ya sebagian serahkan saya, ya sebagian buat kamu. Dalam waktu 1 tahun, kalau uang yang kamu kumpulkan cukup untuk bayar dirimu senilai sekian, maka kamu bebas, kamu merdeka. Ini namanya mukatab, diberi kesempatan merdeka dengan membayar dirinya sendiri. Nah, satu budak mukatab datang menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan berkata kepada beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya saya tidak mampu membayar nilai saya. Misalnya kalau bayar 50 juta saya merdeka, ini berapa hari lagi masuk jatuh temponya, sementara uangnya belum ngumpul, sehingga saya nggak mampu membayar. Fa'inni, please help me, tolong saya. Yang didatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sama juga nggak punya al-fulusu. Sayyidina Ali nggak punya uang, nggak punya duit. Ya Khalifah, tapi nggak punya uang, nggak punya duit. Sama-sama dalam tanda petik ekonominya itu lagi susah. Ini orang susah secara ekonomi mendatangi khalifah yang secara ekonomi juga susah. Tetapi khalifah punya solusi. Karena khalifah punya ilmu. Maka benarlah budak ini mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fa'inni artinya tolong aku beri petunjuk. Karena budaknya juga paham, khalifahnya juga enggak punya duit. Ya khalifahnya juga enggak punya duit. Punyanya solusi. Lebih dari duit, punyanya ilmu, ya punyanya sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengatakan, mari kamu kerja lebih keras lagi, ya mari kita buat produk tertentu, ya agar nanti hasilnya bisa untuk bayar. Karena yang datang orang memang nggak punya duit, orang susah, orang mentok. Jangan ditambah problem lagi dengan saran-saran pekerjaan yang buat dia akhirnya jeblok stres. Ya, akhirnya jeblok stres. Dikasih solusi yang mudah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan berkata, qala ala u'allimaka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabal yusirin dainan addahu Allahu anka. Kama qala radhiyallahu anhu.
Mau tidak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat? Mau enggak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat yang langsung diajarkan kepada saya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini langsung Rasul yang mengajarkan kepada saya, belum dari sahabat yang lain. Kan ada ya Rasulullah mengajarkan pada sahabat fulan ngasih tahu sahabat yang lain. Ini fresh dari Nabi Muhammad SAW langsung ke Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, langsung kepada yang punya masalah tadi. Mau enggak kamu saya ajarin beberapa kalimat yang diajarkan khusus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kamu punya hutang sebanyak atau sebesar gunung Mesir, nama sebuah gunung yang sangat besar, addahullah anka, maka Allah akan melunaskan hutangmu. Jadi kalau uangnya ditumpuk sebanyak gunung Merapi itu. Ya, uangnya ditumpuk sebanyak gunung Merapi. Emasnya ditumpuk sebanyak gunung Merapi, hutangnya sebanyak itu lunas. Ini kalau buat janji kira-kira nanggung atau enggak nanggung nih? Enggak nanggung. Iya. Oh sudah orang susah enggak punya apa-apa, janjinya hutangmu sebanyak gunung itu lunas. Ngomongnya dengan percaya, dengan yakin, dengan pede. Kenapa? Karena yang ngajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syaratnya nomor 1 diterima dengan iman. Jangan pernah pakai akal, jangan pernah pakai hitungan. Akhirnya mempertanyakan, akhirnya jadi ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Dengan iman, percaya, yakin kalau ini diamalkan pasti hutangnya sebanyak apapun dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senang hati budak mukatab tadi menjawab, wah mau, ya senang. Nah, coba kalau kita datang ke tempatnya kiai, datang tempatnya ustadz, datang tempatnya guru, datang tempatnya syekh, datang tempatnya habib, diajari mudah saya ajari doa, jawab, doa udah banyak Bib. Ya doa udah saya amalkan tapi belum ada hasilnya. Kelihatannya doanya kurang manjur. Apa Yai Habib Ustadz punya doa yang lebih manjur lagi? Ini naudzubillah min dzalik ini. Itu doa tanpa keyakinan ya, doa tanpa keyakinan. Syaratnya doa adalah keyakinan. Nah ini diajari jawabannya ya siap. Maka diajarkan untuk baca kul, katakanlah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Coba tirukan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau diterjemahkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak mendapatkan rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan tolong jadikan aku berkecukupan apa yang kubutuhkan terpenuhi bifadlika, berkat kemurahanmu. Ya, berkat kemurahanmu, bukan kepandaianku, bukan usahaku, bukan kehebatanku, enggak. Karena kamu bermurah kepadaku, karena kamu pengen ngasih aku ya Allah, karena karuniamu semata, amman siwak, sehingga aku tidak bergantung kepada selain engkau. Hanya yakin sama kemurahanmu, bukan usaha, bukan relasi, bukan teman, bukan apapun. Hanya kemurahanmu semata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa tadi diamalkan oleh sang budak, beberapa hari kemudian lunas dia jadi budak yang merdeka. Siap mengamalkan? Siap. Maka biar tidak jadi lamunan, salah satu ulama mengajarkan agar doa ini dibaca setelah subuh. Habis sholat subuh waktu zikir, baca 41 kali. Baca 41 kali. Tentunya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Jangan ujuk-ujuk nyelonong doa gitu ya. Ada kulonwunnya, bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Mari kita bersama-sama baca dengan niat untuk melunaskan hutang Majelis Ar-Raudhah dan hutangnya masing-masing. Dan hutangnya semua orang yang berhutang, semoga Allah lunaskan dengan rezeki dari segala arah tanpa susah payah dan tanpa masalah dunia akhirah. Baca sore hari ini bersama-sama, bareng-bareng dengan saya sebanyak 10 kali saja. Setelah itu kita selesaikan majelisnya, kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang insya Allah berbahagia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala ma nawa habibi Ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.